Kamu sudah menulis copy atau copywriting, tapi merasa hasilnya kurang maksimal. Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya melakukan A/B testing untuk copywriting. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgrade.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas A/B testing ya dalam copywriting. Jadi mungkin kamu nggak asing lah ya tentunya dengan kata-kata A/B testing itu. Dan A/B testing itu apa sih mas? Akan langsung aja masuk ke layar laptop saya teman-teman ya. Jadi A/B testing itu apa? Seperti di gambarnya ini teman-teman mungkin udah terlihat ya. Ada yang warna orange, ada yang warna biru. Terus di sini ininya orange, yang di sini ini atasnya biru. Nah, A/B testing itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi A/B testing itu definisinya apa? A/B testing adalah metode pengujian yang digunakan dalam pemasaran dan desain untuk membandingkan dua versi yang berbeda dari suatu elemen atau variabel. Ini yang namanya A/B testing, teman-teman ya. Jadi A/B testing itu gampangnya teman-teman udah nulis copy nih. Oke, teman-teman udah belajar nulis copy, terus teman-teman praktekkan, terus teman-teman lihat kok hasilnya kurang optimal ya, hasilnya kurang maksimal ya. Nah, teman-teman buat lagi versi lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengoptimalkan dan membandingkan dua versi, teman-teman. Dari ini sama ini lebih bagus yang mana? Oke, lebih bagus yang ini. Ya udah, ini dibuat lagi pembandingnya. Lebih bagus yang mana? Gitu terus, teman-teman, sampai menemukan formula yang pas. Dan kalau misalkan udah winning nih, udah bagus, tetap dites lagi, teman-teman. Jadi, ya testing dalam dunia apapun ya, itu nggak akan ada selesainya sebenarnya, teman-teman. Ya. Nah, contoh A/B testing kayak gimana, Mas? Contohnya seperti ini. Jika teman-teman bandingkan, ini landing page-nya kelas copywriting ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin gabung kelas copywriting, bisa cek aja di link deskripsi ya. Saya promosi sedikit ya. Jadi kalau teman-teman lihat, dari dua landing page ini, apakah teman-teman udah menemukan perbedaannya? Nah, silakan di-pause videonya sambil dilihat perbedaannya di mana. Kalau sudah teman-teman akan lihat perbedaannya ada di sini ya, ini. Oke. Ini walaupun Mas ini kan size-nya beda, sebenarnya enggak ya, size-nya itu sama ya. Cuman saya capture-nya beda aja sehingga ukurannya terlihat beda. Tapi teman-teman lihat kalau di sini kita sama-sama menggunakan feed headline ya. Di judulnya kita kan menggunakan feed headline ya. Tahun 2023 kamu belum bisa copywriting, siap-siap ketinggalan zaman. Nah, terus di bagian sub headline-nya ini berbeda teman-teman ya. Di sini saya bilang kalau kamu penasaran kenapa harus baca copywriting, silakan lihat beberapa foto di bawah. Sementara di sini silakan tonton dulu videonya agar kamu tahu kalau jualan baik copywriting itu efeknya bumi dan langit. Oke. Nah, setelah saya melakukan uji coba teman-teman dari dua sub headline ini ya, ternyata untuk hasilnya lebih bagus yang ini ya. Dan kalau teman-teman lihat perbedaannya yang kedua, ini pakai video ya. Ini pakai gambar. Oke. Dan setelah saya uji coba, ya memang lebih bagus yang gambar sih. Dan yang ketiga, di sini ya ini saya tambahkan sih, saya selalu update ya di sini ya. Oke. Itu yang pertama. Jadi apa yang bisa kita tes kalau landing page ya, dalam landing page entah itu kamu mau pakai gambar atau pakai video atau pakai carousel atau pakai single image, itu bisa kamu tes ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kalau teman-teman lihat, nah ini perbedaannya apa ya? Silakan di pause dan dilihat dulu perbedaannya apa sebelum teman-teman nanti nonton lagi ya. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan perbedaannya di sini terletak di headline-nya ya, antara landing page A sama landing page B. Yang pertama landing page A itu headline-nya menggunakan benefit headline. Oke, omset melesat dan interaksi konten meningkat dengan copywriting yang tepat. Oke, pakai 5 juga. Yang kedua yang tadi ini, yang sebelumnya ya, pakai feed headline. Nah, mana yang lebih bagus? Setelah saya tes, teman-teman, iklan ya, itu lebih bagus yang A ya dibandingkan yang B. Oke, mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin, loh mas, kenapa kok bisa lebih bagus yang B mungkin ya? Kan orang lebih suka ditakut-takuti, mungkin gitu ya. Nah, tapi setelah saya jalankan, ternyata lebih bagus yang A ya. Dari segi font ya juga kalau saya perhatikan sih lebih bagus yang A ya dari segi desain. Walaupun nggak bagus-bagus banget sih sebenarnya. Tapi lebih enak lah ya dilihat di mata dibandingkan yang B. Oke. Itu A/B testing kedua. Jadi selain gambar, video, kamu bisa pakai tipe judul. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di konten-konten kita kan banyak tuh tipe judul ya. Ada fear, ada curiosity, ada selective, dan lain-lain. Nah, teman-teman nanti bisa tes. Lebih bagus yang mana. Ya. Nah,
Contoh lagi yang kedua nih teman-teman. Contoh lagi, let's say kalau misalkan di sini kita ingin bahas banner ya. Jadi nggak hanya di landing page aja, nggak hanya di konten sosmed aja, tapi kalau misalkan teman-teman buat banner itu juga bisa banget teman-teman. Teman-teman melakukan testing ya. Contohnya ini pop up ya teman-teman ya. Jadi pop up itu kalau teman-teman buka artikel itu ada keluar muncul apa. Nah itu pop up ya. Nah ini silakan di pause videonya teman-teman dan dilihat perbedaannya apa. Oke, 3, 2, 1. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya sama ya teman-teman ya, fotonya sama, bannernya sama, tulisannya sama, warnanya sama. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah di sini, ya. Oke, di sub headline-nya atau deskripsi, ya. Di sini saya berfokus ke benefit, ya. Sementara di sini juga benefit ya, tapi di sini saya tambahkan subjeknya. Oke? Nah, kalau teman-teman lihat, menurut teman-teman lebih bagus yang mana? Nah, ini saya akan share datanya ya. Lebih bagus yang mana antara A sama B. Jadi kita nggak subjektif nih, bisa lebih objektif berdasarkan data. Oke? Menurut teman-teman lebih bagus mana? Ya, 3, 2, 1. Ya, ternyata setelah saya tes, teman-teman, itu lebih bagus yang ini. Ya, dari segi interaksi lebih bagus yang ini. Makanya ini saya matiin. Sehingga view-nya itu ya kurang lebih agak berbeda ya. Yang ini 2501, ini 2559. Dan kalau kita lihat teman-teman, ternyata orang lebih suka yang ini ya, yang ada subjeknya. Saya akan bongkar gimana caranya menulis copywriting yang lebih gurih untuk industri F&B ya. Nah, jadi apa aja sih yang bisa kita tes dalam melakukan A/B testing untuk meningkatkan conversion rate kamu? Itu ada banyak teman-teman. Dan gak hanya kita yang lakukan, banyak brand di luar sana yang udah ngelakuin juga. Contoh nih, kalau kita lihat dari Omron Healthcare ya. Kalau teman-teman lihat, ini captionnya sama teman-teman ya. Sekarang cek tensi bisa mudah dilakukan di rumah. Klik gambar dan dapatkan tensi meter Omron biar rutin cek tekanan darah. Captionnya sama, tapi image-nya berbeda ya. Di sini ada diskonnya ya, di sini nggak ada diskonnya. Nah, saya nggak tahu memang sengaja disamain atau memang lagi melakukan A/B testing. Ya, tapi itulah teman-teman yang bisa teman-teman tes saat melakukan A/B testing. Apa aja yang bisa dites mas? Banyak. Yang pertama kalau landing page warna pada tombol. Misalkan teman-teman pakai warna hijau nih, hasilnya gimana? Terus warnanya diganti merah misalkan atau diganti kuning, lebih bagus yang mana? Terus yang kedua tipe headline. Teman-teman mau pakai yang pertama fear kayak yang kita tadi, lebih bagus yang mana? Curiosity lebih bagus yang mana? Selektif lebih bagus yang mana? Jadi dibandingkan terus, teman-teman. Pertanyaan lebih bagus nggak daripada yang sebelum-sebelumnya. Isi atau penawaran, misalkan di sini kamu jualan suplemen diet, misalkan. Ya, pertama kamu hanya jualan suplemen, yang kedua kamu jualan suplemen plus konsultasi, mungkin e-book, gratis meteran perut, gratis apalagi resep menu selama 30 hari, atau kamu lagi ngetes lagi mau pakai harga atau enggak dalam menulis copywriting. Jadi pertama nggak pakai harga, terus besoknya diposting lagi pakai harga. Lebih bagus yang mana responnya? Atau kamu mau langsung pakai konsultasi ke WA atau langsung pembelian atau pakai sinonim kata. Jadi misalkan nih kalau call to actionmu kebanyakan pakai you, nah coba kamu ganti menjadi kata kayak pakai ayo, mari, segera dan lain-lain. Terus kamu lihat lebih bagus yang mana dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada begitu banyak teman-teman yang bisa kita tes saat teman-teman menulis copywriting ya. Nah, ini beberapa variabel atau elemen yang bisa teman-teman tes juga dalam menulis copywriting ya. Dan mungkin teman-teman itu aja di video kali ini ya. Semoga teman-teman dapat kebayang gimana sih caranya melakukan A/B testing, nggak hanya di copywriting tapi di desain juga bisa ya. Jadi banyak yang bisa kita tes sih dalam dunia digital ini ya. Dan itu aja teman-teman di video ini. Pastikan juga teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu mengikuti dan update tentang digital marketing, digital teknologi, dan tentunya otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.